Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita masih bertemu di channel ini. Semoga channel ini dapat terus menginspirasi dan memberi ilmu pengetahuan tentang peternakan dan tentang mesin tetas itu sendiri. Oke, ini telur kita yang sudah mulai retak. Ini saya ambil ketika umur 21 hari. Telurnya di mesin tetas bisa kita lihat ini sudah menetas. Dari 70 telur yang pernah kita masukkan kemarin, itu sisa 4 yang belum menetas, dan sekarang dari sisa 4 itu semuanya sudah menetas. Jadi mesin tetas kita ini itu menetasnya sekarang 100%. Jadi mesin tetas ini menetas 100% ya. Nah, bagaimana sih caranya? Apa sih yang perlu diperhatikan ketika ingin menetaskan telur supaya bisa 100%? Nah, syarat-syarat yang harus diperhatikan itu seperti kita harus mengukur suhunya. Jadi suhu yang saya pakai itu 36 sampai 36,5. Jadi ini lor, ini kelembapannya di angka 50 sampai 60, maksimalnya 65 lah. Jika ingin menetaskan telur untuk kelembaban maksimal 65 lah. Kalau 70 itu terlalu lembab dan itu bisa membuat telur mati, anak ayam mati di dalam telur begitu. Nah, ini bisa dilihat. Untuk suhu di termometer kayu saya itu menggunakan 38 atau pas di 100 Fahrenheit. Jadi kita menggunakan suhu 38. Jadi patokan ketika ingin menetaskan telur-telur itu di termometer kayu ini, karena termometer kayu inilah yang saya rasa yang paling akurat ketika ingin mengatur suhu. Nah, namun di termostat yang saya gunakan itu suhunya 36,5 maksimal. Jadi 36 lampu hidup, 36,5 lampu itu akan mati. Nah, ini buktinya lor, telur-telur kita yang 70 ekor itu menetas semua, menetas 100% tanpa ada kegagalan. Walaupun dalam proses penetasannya itu ada yang agak lambat, yaitu 4 telur yang tadi itu agak lambat. Nah, ini kita gunakan suhu yang kita gunakan itu 36,5. ini kan habis kita buka, makanya suhunya itu langsung turun drastis. Jadi kita gunakan di termostat itu 36 lampu hidup, 36,5 lampu akan mati. Nah, itu untuk mengatur suhunya, karena sesuai dengan video saya yang sebelumnya lur, bagaimana cara kalibrasi antara termometer dengan termostat. Nah, cara kalibrasinya itu kayak tadi. Kalau di termometer itu suhunya pas di 37, nah otomatis di termostatnya juga tidak perlu diubah lagi, kecuali di termostatnya itu kita naikkan di 39. Nah, ternyata di termometer kayunya itu juga ngikut di 39. Nah, otomatis harus diturunkan menjadi ke 37. Jadi suhu yang saya gunakan itu 37 sampai 38 derajat Celcius. Itu adalah suhu yang ideal lur. Jika lur-lurku semua melampaui suhu itu atau terlalu rendah dalam suhu itu, yakin saja mungkin telur akan ada yang menetas, tapi tidak semua telur akan menetas. Tapi kalau lur konsisten untuk penetasan telurnya di 37 sampai 38 derajat Celcius, maka itu pasti telurnya akan menetas. Dan diperhatikan juga kelembabannya. Kemudian untuk telurnya jangan untuk mesin tetasnya jangan sedikit-sedikit dibuka, memang sih
kita penasaran gimana sih kondisinya, tapi bisa dilihat dalam penutupnya itu kita buatkan kaca jendela yang bisa tembus pandang masuk supaya kita bisa jelas melihatnya lur, begitu. Nah ini sudah 56, tadi 51 karena habis kita buka ini. Gampang sekali untuk menekan kelembaban itu bagaimana. Jadi cukup ditambah nampan saja. Nampannya itu agak besar, otomatis kelembaban itu akan naik. Dan jarak antara nampan ke rak telur itu kalau saya gunakan maksimal 10 cm, ya maksimal 10 cm. Jadi jarak yang paling ideal itu 10 cm antara nampan dengan rak telur. Nah ini bisa kita lihat, ini kita akan buka dulu. Nah ini ayamnya, ini tadi baru menetas, baru keluar dari cangkang. Kalau ini yang dua yang baring itu dia menetas tadi. Kalau yang hitam tadi baru satu. Nah ini nampangnya lur, ini nampangnya kita pasang 2 nampang itu lebar semua, itu kelembaban akan langsung naik. Jadi jarak nampan ini ke rak telur itu cuman 10 cm, jangan terlalu jauh lur, maka kalau terlalu jauh kelembaban akan sulit untuk naiknya. Ini yang baru menetas ini lur, baru menetas. Jadi dari 70 telur kita semuanya itu menetas 100%. Namun ada yang lambat, enggak walaupun semua telur itu dimasukkan bersamaan, tapi dia jarang akan ada yang menetas bersamaan. Jadi bertahap. Jadi ini penetasan telur saya di hari ke-23. Nah ini teman-temannya, telur kita. Jadi kita taruh di dus. Ketika dia sudah 3 hari di dalam mesin tetas, langsung kita pindahkan ke dus ini. Jadi ini silangan dari ayam biasa dengan ayam Bangkok. Ini silangan dari ayam biasa dengan ayam Bangkok. Jadi ini kita langsung turunkan ke sini, ke dus, kita pisah. Nanti kita akan pindahkan ke kandang setelah umur 7 hari ke box DOC. Nah ini ayam kita lur. Oke, mungkin begitu saja lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.